Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sapitri dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Di sini saya akan memberikan informasi bahwa pentingnya menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disebut juga dengan PHBS. Bagi sebagian masyarakat, PHBS ini masih jarang diterapkan seperti masih banyak yang makan makanan jajan olahan luar rumah, sampah dibiarkan menumpuk, dan sebagainya. Makanya banyak penyakit bermunculan seperti diare, ispa, dan hipertensi. Lalu, apa itu PHBS? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran dari anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS ini jumlahnya banyak sekali, bahkan ratusan. Misalnya tentang gizi, yaitu makan makanan beraneka ragam, tentang kesehatan lingkungan, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Setiap masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Lalu, mengapa PHBS sangat penting? Karena agar masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, dan masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Di sini ada 10 PHBS di rumah tangga, yaitu yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun premedis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan mempunyai orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Lalu, apa peran keluarga untuk mendukung persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan? Pertama, ingatkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan dan meminta persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, setelah bersalin, ibu diingatkan untuk memeriksakan kesehatannya dan baik ke tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter. Sedikitnya 3 kali dalam semasa nifas, yaitu 40 hari setelah bersalin, supaya ibu dan bayi yang baru dilahirkan tetap dalam keadaan sehat. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Sejak lahir sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja, tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun. Bagaimana cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI? Pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, banyak makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan lebih banyak dari biasanya, banyak minum air putih paling sedikit 8 gelas setiap harinya, dan yang terakhir, cukup istirahat dengan tidur siang atau berbaring selama 1-2 jam dan menjaga ketenangan pikiran. Apa manfaatnya? Yaitu dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi, menunda kehamilan berikutnya, bayi lebih sehat, lincah, dan tidak cengeng, bayi tidak sering sakit, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Dan yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Mengapa? Karena penimbangan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulannya. Lalu, apa manfaatnya? Untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Mengapa? Karena air dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, membersihkan lantai, dan lain-lain. Oleh karena itu, air digunakan harus bersih agar terhindar dari penyakit. Air bisa diperoleh dari mata air, sumur gali, penampungan air hujan, air kemasan, dan sumur pompa. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mengapa? Karena air yang tidak bersih banyak mengandung kuman, bakteri, penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit seperti diare. Yang keenam, menggunakan jamban sehat.
Apa saja jenis jamban yang sehat? Ada dua, yaitu jamban cemplung dan jamban tangki septik atau layar angsa. Jamban cemplung ini yaitu jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Lalu jamban tangki septik atau layar angsa ini yaitu jamban yang berbentuk layar angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Bagaimana cara memelihara jamban sehat ini? Yaitu dengan membersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Apa itu rumah bebas jentik? Yaitu rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Apa yang perlu dilakukan keluarga agar rumah bebas jentik? Yaitu dengan cara pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, yaitu dengan cara 3M+, yaitu menguras tempat-tempat penampungan, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air, plus menghindari gigitan nyamuk, yaitu tidur menggunakan kelambu, menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti jodia, lavender, rosemary, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Anggota keluarga diharapkan mengkonsumsi 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Serat yang ada pada buah ini dan sayur ini memiliki manfaat, diantaranya dapat membuat awet muda, menurunkan berat badan, dan mencegah sembelit. Semua sayur dan buah ini bagus untuk dimakan dan mempunyai banyak manfaat untuk tubuh. Lalu, bagaimanakah peran keluarga untuk menanamkan kebiasaan makan sayur dan buah? Pertama, perkenalkan sejak dini kepada anak kebiasaan makan sayur dan buah pagi, siang, dan malam. Lalu, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya makan sayur dan buah. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Apa saja jenis aktivitas fisik ini? Bisa berupa kegiatan sehari-hari dan bisa juga berupa olahraga. Lalu, apa peran keluarga untuk mendorong anggota keluarga melakukan aktivitas fisik? Bisa dengan cara membagi tugas untuk membersihkan rumah atau melaksanakan pekerjaan di rumah seperti ada yang membersihkan tempat tidur, menyapu, mengepel lantai, dan membuang sampah. Dan manfaatnya, melakukan aktivitas fisik ini akan membuat berat badan terkendali dan terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Mengapa diharuskan untuk tidak merokok? Karena rokok ini ibarat pabrik bahan kimia. Bahan ini berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan CO. Itu bisa membuat kanker, berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. Bagaimana cara berhenti merokok ini? Ada 3 cara, yaitu dengan berhenti seketika, menunda, dan mengurangi. Itulah 10 PHBS di dalam rumah tangga. Tetapi ada sebagian masyarakat kurang menerapkan PHBS ini, seperti tidak mencuci tangan dengan air mengalir, makan makanan jajan olahan luar rumah, sampah dibiarkan menumpuk sehingga mudah terserang penyakit seperti diare, ispa, dan hipertensi. Ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh kurangnya PHBS ini. Yang pertama, diare. Penyebab diare ini disebabkan kurangnya penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, seperti masih suka jajan makanan sembarangan, karena makanan tersebut biasanya masih kurang terjaga kebersihannya, sehingga menyebabkan diare. Yang kedua, ISPA. ISPA ini disebabkan oleh kurangnya penerapan PHBS juga, seperti kurangnya mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga dapat membuat imunitas atau kekebalan tubuh menurun dan mudah terserang kuman atau virus tersebut. Dan yang terakhir, hipertensi. Hipertensi ini juga disebabkan oleh terlalu sering mengkonsumsi makanan jajanan olahan, karena jajanan tersebut mengandung sodium yang tinggi sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini agar terhindar dari berbagai paparan penyakit tersebut. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.